Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu sekalian, kita lanjut pelajaran kita dari Matan Safinatun Najah. Baik, dibuka Matan Safinatun Najah. Terakhir sampai mandi ya. Rukun mandi ada berapa? 2. 1. Niat. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh. Sebab mandi wajib ada berapa? 6. 1. Bertemunya 2 kemaluan. 2. Keluarnya mani. 3. Haid. 4. Nifas. 5. Persalinan. 6. Wafat. Sekarang kita lihat syarat sah wudu. Kemarin sudah dibahas rukun-rukun wudu. Kemarin ketika bahas rukun wudu ada berapa? 6. Coba diulang lagi rukun wudu sebelumnya di halaman 14. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Basuh tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Basuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib atau berurutan. Nah, sekarang kita lihat syarat sah wudu ada 10. Syarat sah wudu itu ada 10. 1. Islam. 2. Tamyiz. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nanti saya jelaskan. 5. Tidak ada zat yang dapat mengubah air di anggota badan yang dibasuh. 6. Mengetahui syarat wajib wudu. Jadi ini wajib diketahui. 7. Tidak meyakini syarat wajib wudu sebagai sunnah. Berarti kalau ini wajib harus diyakini wajib. Jenengan anggap ini sunnah, malah wudunya jadi masalah. 8. Air yang digunakan tohur, yaitu suci dan menyucikan. 9. Telah masuk waktu sholat. 10. Al-muwalatu lidaimil hadas. Al-muwalah bagi orang yang selalu berhadas. Baik, sekarang lihat nomor 1. Apa syarat wudu nomor 1? Islam. Beri keterangan orang kafir tidak sah wudunya. Orang kafir tidak sah wudunya.
sampai masuk Islam dulu. 2. Tamyiz. Lihat keterangan nomor 6 di bawahnya, mampu membedakan baik dan benar. Harusnya yang baik dan yang buruk itu. Ralat. Mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Berarti kalau ibu punya anak, anaknya sudah ngerti ini sholat, ini bukan sholat. Ini lagi wudhu, ini bukan lagi wudhu. Ini uang 500, ini uang 1000, ini 2000. Itu namanya tamyiz, bisa membedakan tadi. Diberi keterangan setelah tamyiz. Untuk anak yang belum tamyiz dan orang gila tidak sah wudunya. Untuk anak yang belum tamyiz dan orang gila tidak sah wudunya. Terus 3. Suci dari haid dan nifas. An-naqau anil haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Berarti kalau lagi haid dan nifas, berwudu pun tidak menghilangkan hadas. Beri keterangan. Kalau sedang haid dan nifas, lalu berwudu, tidak menghilangkan hadas. Tidak menghilangkan apa? Hadas. Terus 4. Alla yakun 4. An-naqa'u amma yamna'u usulil ma'ilal basyarah. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Beri keterangan. Seperti cat. Bisa menghalangi masuknya air. Cat atau cet itu kalian jangan sebut. Cat, nah. Seperti cat itu menghalangi masuknya air ke kulit. Titik. Berarti catnya diapain, Bu? Dihilangkan. Dibersihkan dulu, apalagi tebalnya segini. Ya, itu dihilangkan. Baru nanti berwudu. Ada juga yang sifatnya kayak kuteks. Kuteksnya apa? Kuteks apa kitek? Nah, kiteks itu bisa nggak air masuk ke kulit? Nah, kecuali apa? Hina. Nah, makanya hati-hati. Ya pakai kitek-kitek atau seperti itu. Contohnya apa lagi ya? Make upan ibu-ibu itu masuk air enggak itu nanti? Hah? Make upnya 1 cm bisa masuk air enggak? Enggak bisa. Oh berarti dibersihkan dulu. Setengah senti atau 1 senti tadi. Terus lihat yang kelima. Tidak ada zat yang dapat mengubah air di anggota badan yang dibasuh. Dituliskan contoh. Banyaknya sabun pada tangan. Ini masih ada sabunnya loh. Kalau kena air, berarti airnya jadi air apa? Sabun.
Maka nggak boleh kalau wudu mesti dengan air yang masih murni. Tidak boleh dengan menggunakan air sabun. Terus yang keenam, mengetahui syarat wajib wudu. Mengetahui syarat wajib wudu. Oh, berarti yang disebutkan tadi wajib diketahui, termasuk juga di sini tambahkan keterangan termasuk mengetahui rukun-rukun wudu. Berarti kalau orang itu apa ya, yang setengah waras ya, apa namanya itu? Stres. Dia pokoknya nggak bisa mikir, nggak tahu wudu itu kayak apa. Pas dia lagi wudu, berarti wudunya nggak sah karena dia tidak mengetahui tentang rukun sampai sadar. Nomor 7, tidak meyakini syarat wajib wudu tadi sebagai sunnah. Berarti harus diyakini sebagai wajib. Terus nomor 8, air yang digunakan suci dan menyucikan. Beri keterangan. Air yang tidak boleh digunakan adalah 1, air najis. Najis berarti air apa? Contohnya apa? Kemarin baknya itu isi 5.000 liter, kecampuran kencing 1.000 liter. Berarti jadi najis. Nah, kayak gitu. Maka tidak boleh digunakan untuk wudu. Yang kedua, air yang suci namun tidak menyucikan. Contohnya air sabun, air teh, air kopi, air susu. Kenapa nggak boleh? Karena airnya sudah berubah. Dia suci, boleh nggak diminum? Boleh. Kopi boleh diminum, teh juga boleh diminum. Namun boleh nggak digunakan untuk wudhu? Nggak boleh. Air sabun juga nggak boleh. Harus air yang murni. Kelapa, airnya boleh nggak? Tidak boleh, karena bukan lagi air yang murni. Berarti air yang murni seperti apa? Atau kita sebut dengan air mutlak, air hujan, air sungai, air telaga, air laut, air embun, mata air. Air mata? Bisa? Air mata. Saya belum pernah ketemu ulama bilang air mata, mata air. Terus yang ke-9, masuknya waktu sholat. Namun disambungkan dengan yang berikutnya. Nomor 9 dan 10 itu jadi satu. Masuknya waktu sholat dan al-muwalah bagi orang yang sedang berhadas, yaitu tidak ada jeda. Ditulis keterangan al-muwalah, tidak ada jeda antara anggota yang satu dan lainnya. Tidak ada jeda antara anggota yang satu dan lainnya. Gini Ibu, berikan keterangan di situ. Nomor 9 berlaku untuk wanita istihadhah. Wanita apa?
Istihadhah. Apa istihadhah pernah dibahas? Bukan haid, bukan nifas, darah kotor. Gimana waktu kita bahas istihadhah dulu? Mau sholat gimana wudunya? Nah, setiap kali masuk waktu sholat, niki maghrib, wudu. Walaupun tidak ada yang dia lakukan, gak kentut sampai ngisa lagi wudu. Subuh wudu lagi, zuhur wudu lagi, ngasar wudu lagi. Setiap kali sholat diperintahkan untuk berwudu. Berarti tadi nomor 9 ini untuk wanita istihadhah. Ditulis keterangannya, ia disuruh berwudu setiap kali sholat. Setiap kali sholat. Berarti kalau keluar darah istihadhah tadi disuruh mandi atau tidak? Wajib mandi? Mboten. Disuruh apa? Wudu setiap kali sholat. Contoh wanita istihadhah itu apa contohnya? Ada yang keguguran di bawah 4 bulan. Atau ada yang sudah punya siklus rutin dari tanggal 1 sampai tanggal 6, namun tidak berhenti darah haid ini, atau sebelum tanggal 1, misalnya dari tanggal 25 lanjut sampai tanggal 1. Padahal sebelumnya sudah punya siklus rutin. Nah, di luar dari siklus haidnya tadi, itu namanya darah istihadhah. Sholat enggak? Sholat. Namun disuruh wudu setiap kali sholat tadi. Sekarang kita ulang. Syarat sah wudu ada 10. 1. Islam. Yang tidak wajib wudu siapa? Orang kafir. 2. Tamyiz. Yang tidak sah wudunya siapa? Anak kecil yang belum tamyiz dan orang gila. Karena orang gila tidak bisa membedakan baik buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Mau wudu ibu berwudu berulang kali ketika haid nifas, ya tidak dianggap itu suci saking hadas. Tidak dianggap suci dari hadas. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti apa tadi? Set ya tadi, ini harus dihilangkan. Apalagi tadi? Kitek, terus apa lagi? Bedak 1 cm. Itu juga harus dihilangkan. Baru kemudian lakukan wudu terus sholat. Terus tidak ada zat yang dapat mengubah air di anggota badan yang dibasuh. Contoh di sini masih ada sabun. Ini banyak, ini sabunnya full. Maka ini dibersihkan dulu. Baru kemudian masuk air di situ. Terus yang ke-6, mengetahui syarat wajib wudu. Yang ke-7, tidak meyakini syarat wajib wudu sebagai sunnah. Yang ke-8, air yang digunakan suci dan menyucikan. Yang tidak boleh apa airnya? 1, air najis. 2, air yang suci namun tidak menyucikan. Contohnya apa? Air teh, air kopi, air susu dan seterusnya. Yang ke-9, telah masuk waktu sholat. Yang ke-10, al-muwala, bagi orang yang selalu berhadas. Tadi untuk 9, 10 contohnya untuk siapa? Wanita istihadhah. Contoh yang lainnya untuk orang yang punya penyakit kencing terus menerus, nggak berhenti. Ya, itu juga sama. Setiap kali masuk sholat diperintahkan untuk berwudu. Rampung untuk syarat sah wudu tadi. Ada pertanyaan? Rukun-rukun wudu sampun, itu tadi syarat sah wudu. Baik, wonten pengumuman hari Selasa bagi ibu-ibu yang mau ikut pengawasan di Masjid Kampus UGM, nanti ada bis dari pesantren seperti biasa. Selasa pekan kedua. Yang kedua, untuk ba'da maghrib nanti wonten pengawasan di Pucang bagi warga Nawangan bisa turut hadir. Kemudian ba'da ngisa langsung ngisa, setelah itu langsung pengawasan
di Masjid Al-Huda Sawah. Bagi warga Sawah dan Cabe silakan juga untuk hadir. Lalu nanti jam 8 malam niki nggih jam 8 nggih. Itu nanti ada siaran di radio 107,8 FM. Bagi yang mendengar radio nanti di akhir siaran nanti ada kuis berhadiah. Berhadiah apa? Nanti tunggu saja hadiahnya. Jam 8 malam sampai jam 9. Judulnya tentang jalan mereka yang selamat atau firqatun najiyah. Ya, silakan untuk diikuti. Kalau belum ada radio bisa lewat HP, yang penting ada sinyal, itu bisa putar di aplikasi Android Radio DS. Terus satu lagi apa ya? Itu. Baik, doanya selalu disetor nggih? Kali bacaan zikir, ya. Baik, kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis semoga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.